Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan kisah-kisah misterius yang membuat bulu kuduk Anda berdiri. Cerita kali ini tentang sebuah kampung yang diteror oleh pocong yang mencari keadilan. Di sebuah desa terpencil yang bernama Desa Mekar Tengah, suasana mistis selalu terasa begitu matahari terbenam. Desa ini dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan kabut tebal yang selalu turun saat malam tiba. Malam itu, seorang pria tua yang bernama Pak Rudi pulang larut malam melewati jalan setapak yang sunyi. Di antara kebun pisang yang lebat, ia melihat sosok putih dari kejauhan, berdiri diam di ujung jalan, tepat di bawah pohon besar yang sudah tua. Dengan tubuh terbungkus kain kafan, sosok itu tidak bergerak, hanya menatap Pak Rudi dari kejauhan. Pak Rudi berhenti, jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mengucur di dahinya. Ketika ia mencoba melangkah mundur, tiba-tiba sosok itu mulai melompat mendekat. Suara lompatannya menggema di kesunyian malam, membuat bulu kuduknya merinding. Tidak mungkin, ini pasti pocong bohongan, bisik Pak Rudi. Namun, tubuhnya kaku tidak bisa bergerak. Cerita Pak Rudi segera menyebar ke seluruh desa. Dan malam berikutnya, banyak warga yang mengaku melihat pocong yang sama di berbagai tempat. Di depan rumah, di jalan desa, bahkan ada yang melihatnya di tepi sawah. Setiap kali pocong muncul, udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan bau tidak sedap menyengat tercium di udara. Beberapa orang mengaku mendengar suara tawa di balik kegelapan. Malam-malam di desa itu berubah menjadi mimpi buruk. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Semua warga menutup jendela rapat-rapat. Namun, beberapa warga melaporkan mendengar suara ketukan di pintu rumah mereka, atau melihat bayangan putih melintas di depan jendela. Di rumahnya yang sederhana, Pak Anwar, seorang kepala desa, mencoba mencari tahu asal-usul pocong ini. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, namun tidak satu pun tahu kenapa. Hingga suatu hari, seorang dukun tua dari desa seberang, Mbah Karto, datang berkunjung dengan sorot mata yang tajam, menyampaikan pesan yang mengejutkan. Pocong itu bukan sekedar arwah penasaran, katanya dengan suara rendah. Ia adalah korban yang dibiarkan meninggal, tapi tidak dikuburkan dengan layak. Dan sekarang ia datang mencari keadilan. Mbah Karto pun membawa Pak Anwar dan beberapa warga ke sebuah kebun pisang di pinggir desa, tempat di mana konon katanya pocong itu sering terlihat. Di sana, mereka menemukan gundukan tanah terlihat seperti kuburan tak terawat. Bau busuk tercium dari tanah itu, seolah ada sesuatu terkubur. Ini dia, disinilah asalnya, kata Mbah Karto. Sambil menunjukkan gundukan tanah itu, dan benar saja, di bawah tanah dangkal, ditemukan jasad seorang pria terbungkus kain kafan. Tubuh itu sudah membusuk, tetapi yang lebih mengerikan lagi, wajahnya terlihat seperti orang ketakutan, dengan mata yang terbuka. Desa itu kini diliputi oleh rasa takut yang lebih dalam. Mbah Karto menginstruksikan mereka untuk memakamkan jasad itu dengan layak. Tapi, sebelum proses penguburan selesai, kejadian paling menakutkan terjadi. Malam itu, tepat saat jasad akan dipindahkan ke kuburan baru, pocong itu muncul di hadapan mereka dengan tubuh yang membusuk dan mata kosong yang memancarkan kebencian. Dia berdiri di sana, tidak melompat seperti biasanya. Pocong itu hanya menatap mereka dengan pandangan penuh dendam, seolah ingin mengatakan sesuatu. Malam itu suara angin berhenti dan keheningan malam menyelimuti desa. Orang-orang yang ada di sana merasakan seakan waktu berhenti. Aku tidak akan pergi sebelum aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Sebuah suara rilih dan menyeramkan terdengar di udara.
Namun, mula pocong itu tetap terputus. Orang-orang di sana sangat ketakutan, namun mereka tetap menguburkan dengan cepat, berharap pocong itu pergi dan bisa tenang di alamnya. Namun, teror itu tidak berhenti begitu saja. Beberapa orang di sana masih sering melihat bayang putih melintas dan sering mendengar suara menangis di tengah malam. Pak Anwar, sang kepala desa, merasa bahwa semuanya di luar kendali. Ia memutuskan untuk mendatangi Mbah Kampo sekali lagi, memohon agar sang dukun melakukan sesuatu untuk menghentikan teror ini. Namun Mbah Kampo hanya menggelengkan kepala dengan tatapan buram. Arwah ini tidak hanya membutuhkan penguburan yang layak, ia butuh keadilan. Ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang membuatnya terus bergentayangan. Warga-warga desa sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, mereka selalu ada sosok pocong yang muncul di sudut ruangan, mengawasi mereka dengan mata kosong. Suatu malam, teror mencapai puncaknya. Pak Anwar yang sedang berjaga di depan rumahnya mendengar suara orang melompat-lompat. Awalnya, ia mengira itu hanya suara binatang malam. Tetapi, suara itu semakin jelas melompat mendekat. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu senter. Dan di sana, di ujung jalan yang diselimuti kabut, terlihat pocong melompat-lompat menuju dirinya. Namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Pocong itu tidak hanya melompat, tapi seolah menyeret dirinya dengan kepala yang terkulai ke samping seakan lehernya patah. Setiap lompatan diiringi oleh suara erangan yang mengerikan, seolah pocong itu menderita luar biasa. Pak Anwar merasa tubuhnya kaku. Kakinya seperti tertanam di tanah, tidak bisa bergerak. Pocong itu berhenti tepat di depan Pak Anwar. Hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Matanya kosong, menatap lurus ke arahnya. Dan kali ini, pocong itu berbicara. Suara itu tidak berasal dari mulutnya, melainkan seperti berbisik di telinga Pak Anwar. Aku dibunuh, aku dibunuh. Aku tidak bunuh diri, mereka menyiksaku. Aku ingin mereka merasakan, aku ingin balas dendam. Suara itu terdengar penuh kebencian dan kesedihan yang mendalam. Pak Anwar terpaku. Siapa yang membunuhmu? Tanya dalam hatinya. Pak Anwar menyadari sesuatu yang mengerikan. Pocong ini bukanlah korban bunuh diri, dan pelakunya masih ada di desa ini. Orang-orang mengira bahwa kematian Ahmad adalah karena putus asa. Ternyata keliru. Ada konspirasi yang tersembunyi di balik kematiannya. Dan arwahnya tidak akan tenang sebelum kebenaran terungkap. Pocong itu melambat sekali lagi mendekat hingga hanya berjarak beberapa langkah dari Pak Anwar. Cari mereka sebelum aku yang datang untuk mengambil mereka satu persatu. Keesokan harinya, Pak Anwar mengumpulkan warga di balai desa. Dengan suara gemetar, ia menceritakan apa yang dialami Rahmat. Dia tidak bunuh diri, dia dibunuh. Dan arwahnya tidak akan pergi sampai kita menemukan siapa pelakunya. Warga saling berpandangan, saling curiga. Mereka tahu bahwa seseorang di antara mereka terlibat. Tapi tidak ada yang berani bicara. Ketakutan mulai masuk lebih dalam. Malam-malam penuh teror di desa Mekar Demak terus berlangsung. Setiap orang yang terlibat dalam kematian Rahmat merasa semakin terpojok. Mereka tak berani mengakui perbuatannya. Namun, ketakutan akan pocong yang semakin sering muncul di setiap sudut desa membuat mereka semakin waspada. Warga mulai tidur dengan mata terlipat. Was-was akan suara ketukan yang mungkin muncul di pintu rumah mereka. Ketika pagi tiba, warga berkumpul di depan rumah Harman. Setelah mendengar derita dari istrinya, ia menemukannya tak bernyawa. Tubuh Herman tergeletak di lantai rumahnya, dengan mata terbuka lebar. Wajahnya pucat, dan ekspresi ketakutan mendalam. Lehernya terlihat memar, seolah dicekik sesuatu yang tak terlihat. Dan yang paling mengejutkan, di dekat kakinya, ada jejak melompat yang menyerupai fenggavan kotor. Ini pasti ulah pocong Rahman, wisik salah satu warga dengan suara gemetar. Pak Anwar datang ke tempat itu dan memeriksa tubuh Herman. Di tangannya,
Herman memegang potongan kain putih kotor yang jelas seperti kain kafan. Pak Anwar segera tahu bahwa ini bukan kematian biasa. Ini adalah pembalasan. Mahfato, dukun tua yang sebelumnya memperingatkan mereka, juga datang ke tempat kejadian. Ia menatap tubuh Herman dengan wajah suram dan berkata pelan, "Ia salah satu dari mereka. Rahmat telah menuntut keadilan, dan ini baru awalnya." Desa ini menjadi gempar. Herman yang selama ini diam-diam diketahui sebagai salah satu pelaku dalam kematian Rahmat, ternyata telah dibunuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang mulai bicara saling tuduh, dan ketakutan melanda seluruh warga. Mereka sadar pelaku lain yang terlibat pasti akan mendapatkan giliran. Di balik kematiannya, warga mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Rahmat. Terkuak bahwa Herman dan beberapa orang lainnya telah merencanakan kematian Rahmat karena perselisihan harta. Mereka membuatnya tampak seperti bunuh diri agar tidak dicurigai. Rahmat yang semasa hidupnya tidak menyadari bahwa teman-temannya berkhianat, sekarang bangkit untuk menuntut balas. Setelah kematian Herman, satu persatu dari mereka yang terlibat mulai menerima nasib yang sama. Ditemukan tewas di rumah mereka, masing-masing dengan tanda-tanda yang sama. Wajah ketakutan, emak di leher, dan jejak lompat di sekitar mereka. Arwah Rahmat yang selama ini tidak tenang, kini memburu mereka satu persatu, memastikan bahwa setiap orang yang terlibat di dalam kematiannya merasakan ketakutan yang sama, seperti yang ia alami di saat-saat terakhir. Warga yang tidak terlibat hanya bisa merasakan ketakutan. Mereka tahu pocong Rahmat hanya mengejar mereka yang bersalah. Namun, kehadirannya setiap malam tetap membuat semua orang takut. Suatu malam setelah kematian pelaku terakhir, kabut perlahan mulai menghilang, dan desa yang selama ini dihantui oleh teror pocong mulai terasa lebih tenang. Tidak ada lagi ketukan, tidak ada lagi ketukan di pintu, tidak ada lagi bayangan putih melintas. Arwah Rahmat tampaknya telah mendapatkan keadilan yang dia cari, dan akhirnya bisa beristirahat dengan tenang di alam sana.